Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa 'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus siyami. Pengertian atau definisi puasa ya. As-siyamu lughatan. Puasa itu menurut bahasa huwal imsaku, yaitu menahan. Wa yusta'malu fi kulli imsakin. Lafaz puasa itu dipergunakan untuk setiap hal dalam hal menahan dari segala apapun, itu puasa secara etimologi. Yuqalu, dikatakan, soma, lafaz soma berhenti. Idza sakata, manakala berhenti seseorang atau diam seseorang. Wa yuqalu, dan dikatakan, somat al-khailu, lafaz somatil khailu, artinya ya berhenti kuda itu berhenti, berarti kuda itu berpuasa. Idza waqafat, apabila kuda itu berhenti. Dikatakan somat manakala kuda puasa, manakala kuda itu berhenti. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan soma, lafaz soma. Soma artinya diam, berhenti. Diam. Idza amsaka, manakala diam seseorang anil kalami, daripada berbicara. Menahan diri dari berbicara juga disebut puasa menurut etimologi, menurut bahasa. Dari apapun sudah, karena digunakan setiap hal menahan. Dalam hal menahan itu disebut puasa. Menahan untuk memukul orang ya puasa. Menahan untuk tidak berpacaran ya puasa. Jadi umum, ini secara bahasa dulu. Wa minhu, adalah termasuk diantara makna saum lughatan, secara bahasa itu. Di antara makna puasa secara etimologi, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Inni nadartu, saya bernadar, sesungguhnya saya bernadar, kata Sayyidah Maryam, lirrahmani, kepada Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih. Kalau dimaknai umum, bernadar sauman, untuk berpuasa. Jadi bernadar untuk berpuasa. Berpuasa di sini falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara hari ini kepada manusia manapun, kata Sayyidah Maryam. Jadi lafaz sauman itu bermakna, dalam ayat ini bermakna menahan diri dari berbicara, tidak berbicara, itu puasa. Wa masyamu syar'an, sedangkan puasa menurut syarak, fahuwa imsakun mahsusun, yaitu menahan yang dispesifikasikan atau ditentukan. Menahan yaitu yang menahan sesuatu yang ditentukan. Menahannya itu ditentukan oleh syariat, maksudnya an syai'in mahsusin, menjauhi sesuatu yang ditentukan. Sesuatu yang ditentukan itu juga
Maksudnya ditentukan oleh syariat. Fi zamanin makhsusin, di waktu yang ditentukan. Min syahsin makhsusin, dari seseorang yang ditentukan atau seseorang yang ya spesifik oleh yang dianggap wajib untuk melaksanakan puasa ya. Fasyai'ul makhsusu, adapun sesuatu yang ditentukan itu, kan tadi ada lafaz an syai'in mahsusin ya, menjauhi sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya menjauhi sesuatu yang dikhususkan itu alladzi yumsiku anhu huwal mufattir, yaitu sesuatu yang ditahan ya. Kalau dimaknai nahu alladzi yumsiku, yang menahan anhu dari sesuatu yang ditentukan itu. Maksudnya orang berpuasa menahan dari sesuatu yang ditentukan itu. Sesuatu yang ditentukan itu huwal mufattiru. Sesuatu yang ditentukan itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Mufattiru ya. Alama sayati, sebagaimana akan dijelaskan. Nanti batal-batal puasa itu akan dijelaskan. Jadi maksud an syai'in mahsusin itu menahan dari sesuatu yang ditentukan itu, maksudnya menahan dari hal yang membatalkan puasa. Wa zamanul mahsusu, adapun waktu yang ditentukan itu, wa yaumus syiyam, yaitu hari di mana kita berpuasa. Maksudnya zaman mahsus, waktu yang ditentukan itu di mana hari yang kita puasai, hari yang kita puasai. Min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya terbitnya fajar shadiq, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu yang dimaksud waktu yang tertentu itu. Waktu tertentu itu mulai dari terbit fajar sampai ya terbenam matahari. Asy-syahrul ladzi yajibu shaumuhu, bulan yang wajib kita puasai. Asy-syahrul ladzi yajibu shaumuhu huwa syahru Ramadhan. Puasa yang wajib kita puasai di dalam bulan itu. Puasa maksud saya bulan ya. Asy-syahrul wasy-syahrul ladzi yajibu shaumuhu wasy-syahrul ladzi yajibu shaumuhu. Ya, bulan yang wajib dipuasai huwa syahru Ramadan ya. Yaitu bulan Ramadan. Bulan yang wajib dipuasai hanya bulan Ramadan ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran di dalam bulan itu sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelasan kepada manusia, penjelasan petunjuk atau pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan, maksudnya bulan hilal ya, di antara kalian falyasum, maka berpuasalah ya. Wala yajibu, dan tidak wajib saumu. Wala yajibu, dan tidak wajib saumu ghairi Ramadhanah bi asli syar'i. Puasa selain di bulan Ramadan tidak wajib dengan alasan syara' ya, dengan alasan sumber syariah. Jadi
lain-lain bulan Ramadan itu ya tidak wajib. Bil ijma'i bil ijma'i dengan kesepakatan atau konsensus ulama. Wadzalika adapun hal itu ya, bahwa selain bulan Ramadan tidak wajib ya, kalau dimaknai pesantren wadzalika adapun itu ai la yajibu saumu ghairi Ramadan ya. Tapi biar kalian mengerti, paham. Wadzalika adapun hal itu, ketidakwajiban berpuasa selain bulan Ramadan, lima karena hadis rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu sa'alahul a'rabiyyu 'anil Islam. Di mana ketika itu Rasulullah ditanya oleh seorang A'rabi, suku Baduy pedalaman Arab. Rasulullah ditanya anil Islami, tentang Islam. Faqala, lalu Rasul menjawab, wasiyam Ramadan, yaitu puasa Ramadan, salah satu ya. Ini hadisnya panjang, cuma ini yang diambil di siyam Ramadan ini. Atau siyam Ramadan, tergantung yang hadisnya ya. Ada kalimat yang di depan ini bisa siyam Ramadan, siyam Ramadan ya. Qala al-Arabiyyu, suku Baduy itu berkata, hal alayya ghairuhu ya. Apakah wajib bagiku selain bulan Ramadan, berpuasa di selain bulan Ramadan? Qala, menjawab Nabi Muhammad, la, tidak wajib, illa an tatawwa'a, kecuali engkau berpuasa sunnah ya. Kecuali kamu berpuasa sunnah ya, terserah. Kalau puasa sunnah mau diasalkan tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan atau diharamkan. Bulan Ramadan boleh, bulan Sya'ban boleh, bulan Rajab boleh. Illa annahu qad yajibu bi asbabin 'aridatin, kecuali sesungguhnya qad yajibu, terkadang wajib. Ini kalau di maknai nahu, annahu ini dhamir sa'an ya, dhamir sa'an. Illa annahu, bahwasanya keadaan qad yajibu, terkadang wajib, bi asbabin 'aridatin, dengan faktor-faktor yang datang, yang faktor-faktor yang tiba, faktor-faktor yang ada ya. Jadi puasa di selain ya, qad yajibu, terkadang wajib puasa selain bulan Ramadan ya, bi asbabin 'aridatin, dengan sebab-sebab yang datang atau faktor lain, faktor eksternal ya. Kal kafarati, seperti puasa kafarah ya wajib. Itu namanya ada sebab-sebab tertentu, bukan karena bulannya ya, bukan karena bulannya yang wajib. Ada faktor lain, karena ada kesalahan, pelanggaran ya, misalnya jima istri di siang hari Ramadan ya, kamu wajib mengganti ini nanti di luar Ramadan, mengganti puasa ya, makan anak orang miskin dan sebagainya, itu memerdekakan budak dengan pilihannya itu. Wajaza'is saydi fil ihrami ya, dan ganti hewan buruan fil ihrami, dalam ihram. Artinya orang yang muhrim, orang yang ihram itu ketika melanggar, ketika berburu membunuh binatang yang buruan, itu nanti ada ganti puasa 10 hari kalau tidak salah.
Selain pilihan-pilihan, ada pilihan beberapa pilihan, 3 pilihan ya anggarannya itu. Baru tidak mampu ya puasa. Orang yang muhrim, ya, orang yang melanggar, orang yang ihram itu yang melanggar hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, wa amma ahkamus siyami wa ala man yajibus shaumu fasanadkuruhu ba'da qalil. Adapun hukum puasa dan ya, orang yang wajib melaksanakan puasa, ya, fasanadkuruhu ba'da qalil, maka kami akan menyebutkan sebentar. Hal yukrahu ayyaqulal insanu ramadhana. Apakah dimakruhkan orang itu mengucapkan Ramadan, lafaz Ramadan, hanya Ramadan ya, tidak diidafahkan ke syahrul. Kalau syahrul Ramadan ya tidak apa-apa. Ini pertanyaan ini, apakah dimakruhkan seseorang mengucapkan hanya kalimat Ramadan ya, hanya kalimat Ramadan. Qala ashabul imam Malik rahimahullahu ta'ala, pengikut Imam Malik berkata, ini mazhab pengikut mazhab Imam Malik, yukrahu, dimakruhkan, ayyaqulal insanu, manusia mengucapkan Ramadhana, akan kalimat Ramadan. Tidak boleh, artinya tidak boleh dalam hal tidak boleh, ini makruh ya, makruh. Hukumnya makruh mengucapkan Ramadan menurut pengikut Imam Malik. Biduni idafati kalimati syahrin ilaihi, tanpa mengidafahkan kalimat syahrun kepada kalimat Ramadan. Jadi harus ada syahrul Ramadan gitu ya, tidak boleh Ramadan. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan illa syahr Ramadan, kecuali dengan lafaz syahrul Ramadan. Jadi Ramadan itu tidak boleh diucapkan Ramadan kecuali dengan pakai syahrun, syahrul Ramadan. Sawaun akana hunaka qarinatun, ya betul, qarinatun, akana hunaka qarinatun am lam yakun, baik ada faktor qarinah, faktor lain, atau ada hubungan kalimat, ataupun tidak ada qarina maupun tidak ada qarina ya, gampangnya gitu. Kalau kalian ini bab-bab qarina itu banyak dibahas di Palau. Wazamu, dan mereka beranggapan anna Ramadan, bahwasanya Ramadan, lafaz Ramadan ismun adalah nama, min asma'illahi, daripada nama-nama Allah. Jadi pengikut mazhab Malik itu beranggapan asumsi bahwa Ramadan itu nama Allah ya, nama Allah. Jadi nama Allah. Jadi ini berarti nama Allah itu tidak hanya 99. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, wa ruya, ya betul, waruya, dan diriwayatkan dzalika, bahwa dzalika, bahwasanya waruya, dan diriwayatkan dzalika, ya bahwa itu nama itu termasuk nama Allah ya, Ramadan itu termasuk nama Allah. Ya kalau dimaknai pesantren itu begini, waruya, dan diriwayatkan dzalika, apa, bahwa ismun min asma'illah Ramadan, anna Ramadan ismun min asma'illah, bahwasanya Ramadan itu nama daripada nama-nama Allah. Diriwayatkan an Mujahidin, dari Imam Mujahid wal Hasan, dan Imam Hasan al Basri ya, kalau tidak salah. Wattariqu ilaihima dha'ifun, wattariqu ilaihima dha'ifun,
Adapun jalur menuju hadis riwayat Mujahid dan Hasan itu dhaifun, yaitu dhaif. Hadisnya dhaif tapi ya, hadisnya dhaif. Itu biasanya dhaif itu tidak boleh diamalkan kalau masalah hukum ya. Wahtajju, dan mereka berhujjah ala dzalika, atas hal itu. Atas hal itu bahwasanya nama Ramadan itu termasuk nama Allah ya, nama Allah. Bima rawa, sebab hadis rawa yang meriwayatkan kepada hadis itu Al-Baihaqi oleh Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la taqulu, janganlah kamu mengucapkan Ramadan akan kalimat Ramadan atau lafaz Ramadan. Berdasarkan hadis ini tapi dhaif ya. Hadis ini dhaif. Fa inna Ramadan, karena bahwasanya Ramadan ismun min asma'illahi, adalah nama daripada nama-nama Allah. Walakin, akan tetapi, qulu, ucapkanlah olehmu syahr Ramadan, akan bulan syahr, akan lafaz syahr Ramadan. Jangan mengucapkan Ramadan tapi mengucapkan syahr Ramadan, bulan Ramadan. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, hadza, adapun hadis ini hadisun dhaifun, adalah hadis dhaif. Dha'afahu yang menggolongkan dhaif atau mendhaifkan kepada hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan lainnya Imam Al-Baihaqi. Jadi hadis ini hadis dhaif kata Imam An-Nawawi ya, sebagaimana didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam-imam lain. Wa dzaba ba'dhum, dan berpendapat sebagian ulama berpendapat ila tafsil, untuk ditafsil. Jadi ditafsil lafaz Ramadan itu hukumnya ditafsil, mengucapkan Ramadan itu ditafsil hukumnya ma idza wajadat qarinah wa lam tujadu, antara ada qarinah ya, ada pertalian hubungan kalimat ataupun tidak ada qarinah, itu ditafsil. Faqalu, dan mereka berpendapat atau mengucapkan atau berkata, idza wujidat ya, di bina majhul saja, idza wujidat, apabila ditemukan qarinah, tusrifuhu ya, maka dipalingkan maknanya Ramadan itu dipalingkan. Artinya bukan ke nama Allah ya. Kan Ramadan tadi itu nama Allah. Maka ketika ada ditemukan qarinah ya, maka maknanya dipalingkan ke mana? Ila syahri, kepada bulan. Maknanya dimaknakan kepada bulan. Ya, jadi bukan nama Allah lagi kalau ditemukan qarinah. Fala karahata, maka tidak makruh ya, tidak makruh ketika ada qarinah yang qarinah itu ya, pertalian itu ada mengarah kepada arti bulan ya. Ini paham ya, maksudnya kan Ramadan itu maknanya itu nama Allah menurut pengikut mazhab Maliki. Sehingga ketika ada lafaz, ada qarinah ya, ada artinya qarinah itu ada sesuatu yang faktor lain yang menunjukkan mengarah kepada arti selain asma Allah, Ramadan yang diartikan kepada selain nama Allah. Wa illa, dan jika tidak ada qarinah fayukrahu, maka dimakruhkan Ramadan itu, dimakruhkan mengucapkan Ramadan. Kalau mereka berkata fayuqalu, lalu dikatakan sumna, kami berpuasa Ramadana, pada Ramadan. Arti Ramadan di sini karena ada qarinah lafaz sunnah, maka makna kami berpuasa, karena ada kami berpuasa, maka Ramadan itu
dipalingkan maknanya kepada bulan Ramadan. Bukan kami berpuasa pada nama Allah, tidak, tapi kami berpuasa bulan Ramadan karena ada qarinah yaitu lafaz sunnah. Wa qumna, dan kami beribadah Ramadhan, bulan Ramadan, pada bulan Ramadan kami beribadah. Wa Ramadhanu afdalul ashhuri. Wa Ramadhanu, sedangkan bulan Ramadan ya, di sini tidak ada syahrunnya ya, tapi langsung wa Ramadhan ya. Nah, karena adanya qarinah ya, itu maknanya bulan ya. Wa Ramadhan, sedangkan bulan Ramadan afdalul ashhuri, ini qarinahnya yaitu paling utamanya bulan. Wala karahata, maka tidak ada karahah, tidak ada makruh, tidak ada kemakruhan fi hadzal qarinati, pada ucapan ini karena adanya qarinah. Sunnah wa qumna Ramadan, sunnah Ramadan wa Ramadan afdalul ashhur, di sini tidak ada kemakruhan karena adanya qarinah ya. Wa innama yukrahu ayyuqala jaa Ramadan, hanya yang dimakruhkan itu ketika diucapkan datang Ramadan, datang Ramadan. Nah, wa ahabbu wa uhibbu Ramadan, datang Ramadan ya. Ya karena nama Allah, seakan-akan bilang Allah datang ya, itu makruh. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, was sahih, adapun yang sahih alladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun ya, sebagaimana yang dijadikan pendapat oleh ulama muhaqqiqun, ulama ahli tahqiq, annahu, bahwasanya ya, mengucapkan Ramadan la karahata, tidak makruh ya, tidak makruh menurut ulama Imam Nawawi. Baik itu ada qarinah maupun tidak ada qarinah, tidak makruh ya, tidak makruh. Nawawi ini kan mazhabnya Imam Syafi'i. Wal madhhabanil akhirani fasidan, dua madhab yang terakhir itu ya, yang mengatakan qarinah itu hukum kemakruhan mengucapkan Ramadan itu adalah madhab yang fasid, madhab yang rusak. Li'annal karahata innama tathbutu binahyi syar'i, karena sesungguhnya ya, larangan kemakruhan itu ditetapkan dengan larangan syarat, larangan syariat. Larangan kemakruhan itu harus melalui larangan syariat. Walam yathbut fihi nahyun, padahal dalam mengucapkan Ramadan tidak sabit, tidak ditetapkan larangan oleh syarak. Wa qauluhum, adapun pendapat mereka ulama, annahu, bahwasanya Ramadan min asma'illahi, termasuk dari nama Allah, laisa bisahihin, itu tidak pendapat yang tidak sahih, kata Imam Nawawi. Walam yashihhah ya, fihi, oleh karena itu tidak sah dalam pendapat ini. Salah. Walam yashihhah, dan tidak sah fihi, dalam pendapat itu sayun apapun, sesuatu apapun tidak sah. Apapun alasannya ya tidak sah pendapat yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah nama Allah. Wa asma'ullahi tauqifiyah, sedangkan asma Allah, nama Allah itu tauqifiyah ya, tauqifiyah itu artinya ditentukan oleh syariat ya. Kita menerimanya melalui syariat ya, ditetapkan syariat, maka disebut tauqifiyah, karena kita diam, tidak ikut campur ya, karena tauqifi namanya. Walau sabata, seandainya tetap
Artinya datang keterangan annahu ismun, bahwasanya Ramadan itu nama Allah, lam yalzam minhu karaha, lam yalzam tidak pasti minhu dari kata-kata Ramadan karahatun, kemakruhan. Seandainya memang itu Ramadan itu nama Allah, ya tidak mesti juga hukumnya makruh gitu ya. Gitu. Summa qala, kemudian Imam Nawawi ya. Summa qala, kemudian Imam Nawawi berkata, wa qasabatat, sungguh telah tetap ahaditsu katsiratun fi sahihain, hadis-hadis yang cukup banyak, ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak, fi sahihain, yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, fi tasmiyatihi, dalam pemberian nama Ramadan akan Ramadan, min ghairi syahrin, tanpa adanya lafaz syahrun, lafaz bulan ya, fi kalami Rasulillah, fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam firman dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis-hadis banyak ditemukan, kata Imam An-Nawawi ya, dalam sabdanya Rasulullah lafaz Ramadan itu tanpa syahrun, tanpa didafahkan kepada lafaz syahrun. Minha, di antara hadis itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, hadisnya Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi atau Rasulullah bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, apabila datang bulan Ramadan. Di sini kalimat di sini ini tidak ada syahru, tidak dikatakan oleh Rasulullah idza jaa syahru Ramadan, tidak, tapi langsung idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqatil abwabun nari wa suffidatis syayatin. Manakala Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannati, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nari, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dirantai, dibelenggu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan hadis itu oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tarikhu tasri isyani, sejarah ya, disyariatkannya puasa. Laqad bada'a as-siyamu fi awalil Islam bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Ya, sungguh telah di awal-awal Islam puasa itu dimulai dengan berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Nah, itulah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, mungkin ya, Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu. Jadi di awal-awal Islam yang dikenal itu puasa 3 hari dari setiap bulan. Ya. Wa bisyami yaumi Asyura, dan puasa di hari Asyura. Puasa di hari Asyura. Di hari Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram. Itu dulu dikenalnya di awal-awal Islam. Ya. Thumma nazala qawluhu ta'ala kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian turun firman Allah tentang puasa ya. Yaitu lafaz kutiba 'alaikum asyiyam. Diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa kepada orang-orang sebelum kalian. Fakana, maka adalah ada man sya'a shoma wa man sya'a aftara. Maka dulu orang itu kalau ingin berpuasa ya berpuasa. Ketika ingin tidak berpuasa ya tidak berpuasa, iftar. Sekalipun ayat ini turun. Liqaulihi ta'ala fi akhiril ayati, karena
firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayatnya. Ada lanjutannya ayat tadi itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang, wa 'alal ladzina, bagi wajib ya maksud saya. Wa 'alal ladzina, wajib bagi orang alladzina yutiqunahu ay alladzina la yutiqunahu, yang tidak mampu berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin. Kewajibannya yaitu fidyah. Fidyah makanan untuk orang-orang miskin bagi yang tidak mampu berpuasa. Fidyah itu satu mud setiap harinya puasa yang ditinggalkan. Satu mud itu kira-kira lah ya dua sarako. Apa ini? Sarako segenggam serako ya. Apa itu? Satu begini. Ya itu kira-kira. Summa nazala, kemudian turun lagi qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kemudian turun lagi firman Allah bahwasanya bulan Ramadan adalah di mana bulan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, sebagai menjelaskan petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil kepada manusia. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian menyaksikan bulan hilal, falyasum, berpuasalah. Nah, disinilah baru kewajiban Ramadan itu ya. Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra ayyasumahu madama qadiran ala syiyam. Maka wajib bagi orang yang fakana wajiban ala kulli man syahida syahra ayyasumahu. Maka wajib bagi orang yang telah menyaksikan hilal untuk berpuasa ya, pada bulan yang itu. Madama qadiran ala syiyam, selama ia mampu berpuasa. Ketika sudah hilal, ru'yatul hilal. Rawa meriwayatkan Abu Daud mursalan, hadis mursal, meriwayatkan hadis mursal. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, uhila asyamu salasata ahwalin. Puasa itu dikondisikan tiga kondisi, tiga keadaan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Dulu ya, kondisi dulu ini. Wa yasumu yauma asyura, yauma ya. Wa yasumu, dan Rasulullah berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, atau disebut puasa Asyura. Fa anzalallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, menurunkan ayatnya, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Agak cepat ya. Rawal Bukhari, dan meriwayatkan Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, an Aisyah, dari Aisyah, Siti Aisyah atau Dewi Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha, kepada Sayyidah Aisyah, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kana Asyura, bulan Asyura dulu ya, hari Asyura, hari ke-10 ya, yusamu qabla Ramadan, hari ke-10 ini dijadikan berpuasa di hari ke-10 itu sebelum Ramadan ya. Jadi maksudnya ya, bulan Asyura hari Asyura itu dijadikan puasa, di hari itu dibuat puasa qabla Ramadan, sebelum Ramadan ya. Falamma nazala Ramadan kana man syaa shama man syaa aftara. Setelah Ramadan, ayat Ramadan telah turun, maka orang yang ingin berpuasa ya berpuasa, orang yang ingin tidak berpuasa ya tidak berpuasa.
Wa fi riwayatin qalat, dalam riwayat yang lain Dewi Aisyah berkata, kana Rasulullah SAW amara bisyami yaumi Asyura. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura. Fi riwayatin akhrajaha Abu Daud, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan, yang ditakhrij oleh Abu Daud, yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam riwayat itu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Imam Malik. Kana wal faridah, dulu puasa Asyura itu wajib. Kana wal faridah, dulu wajib puasa Asyura itu. Sebelum kewajiban Ramadan maksudnya ya ini ya. Warawa, dan meriwayatkan Muslim an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyami yaumi Asyura. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan berpuasa hari Asyura. Wa yahuthuna, dan beliau memotivasi pada kami, memotivasi kami alaihi, untuk berpuasa hari Asyura itu. Wa yata'ahada, dan saling mengikat janji atau saling berkomitmen Rasulullah bersama kami indahu, ketika puasa Asyura. Jadi saling komitmen. Falamma farada Ramadan lam ya'murna, setelah bulan Ramadan, puasa Ramadan difardukan, maka Rasulullah lam ya'murna, tidak memerintahkan lagi untuk berpuasa Asyura. Walam yata'ahadna, dan Nabi tidak berkomitmen pada kami indahu, ketika datang bulan Ramadan. Ketika ada hari Asyura, itu maksudnya. Warawal Bukhari, dan meriwayatkan Imam Al-Bukhari fi sahihi, dalam kitab sahihnya Bukhari ta'liqan bisiwatil jasmi, dengan hadis mu'allaq, bisiwatil jasmi, dengan siwat atau bentuk lafaz pasti. Anil A'mas bin Amr, dari A'mas bin Amr qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami, kata A'mas bin Amr, ashabu Muhammadin, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nazala Ramadana, turun Ramadan, bulan kewajiban puasa Ramadan. Fasyaqqa alaihim, lalu menjadi sulit pada mereka puasa Ramadan itu. Fasukka alaihim, atau fasukka alaihim, fasakka alaihim, kemudian puasa Ramadan itu memberatkan bagi mereka, bagi para sahabat, mensulitkan atau memberatkan. Fakana man at'ama kulla yaumin miskina taraqas sawma, maka orang yang meninggalkan puasa pada waktu itu memberikan makan setiap hari kepada orang miskin sebagai ganti meninggalkan puasa. Ya, berat dulu puasa ini. Nanti ceritanya lain ya, cerita di sini kaifiyah puasa pada awal Islam. Ya, dulu berat yang puasa itu, sehingga orang banyak yang tidak berpuasa, lebih memberikan beras pada orang miskin sebagai ganti ketidakmampuan berpuasa. Mimman yutikunahu, dari orang yang tidak mampu berpuasa. Waruhisot, warakhasat, dan mendispensasi. Ayat tadi ya, ayat itu ya. Wa 'alal ladzina yutikunahu, itu ya. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin, itu mendispensasi lahum, bagi para sahabat, fidzalika, dalam meninggalkan puasa ya, dalam meninggalkan puasa, atau dalam meninggalkan puasa lalu memberikan satu makanan untuk orang miskin itu setiap kali meninggalkan puasa. Fanasahat, lalu menghapus
kepada ayat itu, kepada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu wa antasum, menghapus lafaz ayat wa antasumu khairul lakum. Nah, ayat ini menghapus ayat tadi, hendaknya kalian berpuasa. Itu apa? Puasa kalian itu adalah lebih baik bagi kalian. Fa umiru, lalu Nabi memerintahkan para sahabat, atau para sahabat diperintahkan bisawmi, untuk berpuasa. Wajib berpuasa, jangan tidak berpuasa. Ya, setelah adanya ayat ini ya. Warawal Bukhari wa Muslimun, artinya apa? Artinya dulu itu para sahabat masih ada yang tidak berpuasa, ada yang berpuasa, karena memang berat ya. Kemudian ayatnya dihapus, bukan ayatnya, hukumnya dihapus oleh ayat berikutnya wa antasumu khairul lakum. Itu termasuk jima itu dulu tidak boleh ya, nanti dijelaskan di sini. Jima itu tidak boleh di malam hari ya. Lamma nazalat hadhil ayatu, warawa, dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, Imam Muslim, Salman bin Aqwa, dari Salman bin Aqwa, lamma nazalat hadhil ayatu, setelah ayat ini turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, setelah ayat ini turun, kana man arada ay yuftira wa yufdiya, ada orang yang ingin iftar, tidak berpuasa, kemudian membayar fidyah, wa yufdiyah, hatta nazalat al ayatul lati ba'daha, sampai kemudian ayat yang setelahnya itu turun ya. Wa antasumu khairul lakum itu turun, fanasahatha, kemudian ayat setelahnya itu menghapus ayat sebelumnya. Artinya menghapus secara hukumnya dihapus, ayatnya tetap ya. Hukumnya dihapus ya. Ayatnya tetap. Ayat setelahnya itu menghapus ayat sebelumnya ya. Sehingga tidak lagi orang yang ingin tidak berpuasa mengganti dengan mood ya. Kaifiyatus siyam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.